umat Islam menuhankan Nabi Muhammad SAW. Karena melebihkan Muhammad di atas apapun, memprioritaskan Muhammad, mematuhi Muhammad di dalam keadaan situasi apapun, patuh kepadanya secara mutlak. Kenapa memperbuat kepada Muhammad itu seperti yang kalian lakukan kepada Allah? Kenapa? Udah jangan berlebihan. Sekarang bawakan datanya. Di mana datanya umat Islam mempertuhankan Nabi Muhammad? Karena datanya enggak? maka pernah Ada datanya enggak? Pertanyaan saya sederhana, di mana datanya umat Islam mempertuhankan Nabi Muhammad? Aduh, jaringan manis. Kopla kan? Headset kau rusak, nggak ada uang kau beli headset. Tidak boleh merah. Beli headset baru lah, masa headset kayak Headset gitu? kau diskusi rusak, sakit kuping kami ya, 30.000-nya. 30.000-nya. Rusak, sakit kuping kami ya. Sana kau beli headset dan Tapi kau aneh ya. gitu ya diskusinya Bang Dio ya. Kan ditanya sama kita. Kena kalian mentuhankan Muhammad kata dia. Kami tidak mentuhankan Nabi Muhammad SAW. Tapi dia ngotot. Giliran kita bertanya sama dia, kau mentuhankan manusia, dia marah. Dia marah. Terus kita jabarkan lagi sama dia. Yesus dilahirkan tidak? Dilahirkan. Ya, hakikat manusia dilahirkan tidak? Dilahirkan. Yesus dilahirkan tidak? Dilahirkan. Maka Yesus manusia bukan? Bukan kata dia. Dia berkilah gitu loh. Sementara Bang Dio sudah bertanya sama dia, sebutkan datamu di mana kami diperintahkan ya untuk atau di mana data bahwasanya kami mentuhankan Nabi Muhammad SAW. Dia nggak bisa tunjukkan data, ya tidak ada tunjukkan data. Jadi begini, di dalam Al-Quran, ya di dalam Al-Quran Allah berfirman, ati Allah di Rasul, patuhilah Allah dan patuhilah Rasul. Sekarang pertanyaan gini, ada nggak di dalam Bible Yesus berkata, patuhilah aku, patuhilah Paulus, ada nggak? Ada nggak Yesus ngomong gitu? Patuhilah aku, patuhilah Yesus, patuhilah aku, Paulus, ada nggak? Nggak ada. Patuhilah Yohanes, patuhilah aku, patuhilah Yohanes, ada nggak dia Yesus ngomong gitu? Nggak ada. Jadi kenapa kalian patuh sama Paulus? Sementara Yesus maupun Bapa tidak pernah berkata patuhilah aku, patuhilah Paulus. Nggak ada. Tapi di saat kami patuh kepada Nabi Muhammad SAW, didasarkan ya firman Allah yang tertulis dalam Al-Quran, ati Allah di Rasul, kenapa kalian komplain? Sementara Yesus yang kalian tuhankan tidak pernah berkata patuhilah aku, patuhilah ya Paulus. Nggak ada tertulis seperti itu. Tapi kalian patuh kepada Paulus. Pakai akal kalian. Aku ada suara nggak teman-teman? Ya ada Bang Dio ada. Jadi gini ya, kasihan sama teman-teman konten mereka sangat mengeluhkan etis. Udah ya, tidak rusak. Aku cuma nanya satu perkara aja. Ketika dia menuduh umat Islam mempertuhankan Nabi Muhammad, aku minta datanya di mana itu? Di mana datanya? Gak bisa dijawab, putar sana. Hanya segitu doang kalian kalau berdiskusi. Jadi gini dia Bang Dio, si Edis ini kalau kita cecar tentang ketuhanan Yesus, dia ini akan ngeblank. Karena apa? Karena memang dia itu Unitarian dia. Di hati dia pun tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Nggak diimani dia Yesus sebagai Tuhan. Makanya dia mah. Begitu kita bawa, tapi kalau kita bawa ke sejarah ya cukup, lumayan ilmu dia gitu loh. Kita bawa dia ke tentang pemahaman Bible, lumayan ilmu dia gitu loh. Bible ya, kalau Quran berserak dia. Udah, tapi kalau kita cecar terus dia tentang ketuhanan Yesus, blank dia, blank. Apapun ceritanya blank. Karena memang dia dari kecil itu tidak diajarkan orang tuanya untuk mentuhankan Yesus. Ada Kristen yang kayak gitu, tidak mentuhankan Yesus, tidak mempercayai tentang tidak merayakan Natal, tidak merayakan kematian Yesus. Ada. Mereka beriman Yesus itu nggak pernah mati di kayu salib. Ada Kristen kayak gitu. Bahkan di rumah ibadah mereka tidak ada lambang salib.
Karena mereka menolak tentang kematian Yesus di kayu salib. Gitu loh. Karena berdasarkan ayat di dalam Bible di mana dikatakan karena siapa? Lecinta sering mengangkat materi ini, ya kan gitu. Orang fasik ya digantikan untuk orang-orang yang benar. Benar, ada adalah ayat itu di dalam Bible. Edis itu gitu modelnya, cuman gitu loh. Karena sokongan dana dari teman-teman Kristen, di depan layar ini dia mengaku-ngaku dia mentuhankan Yesus, padahal tidak. Kalau dia berbicara saja sebagaimana perbicaraan dari para saksi Jehovah atau Unitarian, tidak mentuhankan Yesus, dia nggak dapat pendukung, nggak ada yang nyokong dana dia. Begitu gitu loh, makanya dia mengaku-ngaku bahwasanya dia mentuhankan Yesus, padahal sejatinya hatinya tidak sedang mentuhankan Yesus, begitu. Prank lah ya Bang. Iya, di prank sama dia itu. Di prank. Karena gini memang Bang Dio ya, kalau kita pikir ya. Aku ingat dulu Bang, kalau di teman-teman coba tapping ya, tapping. Ada nggak di tempat teman-teman koperasi CU Harapan Kita? Ada nggak? Ayo, yuk. Koperasi CU Harapan Kita. Ada nggak di tempat-tempat teman-teman? Ada CU Harapan Kita. Ada nggak itu? CU Harapan Kita baru dengar ya? Yang lainnya ada nggak di Medan? Ada nggak? Pernah dengar? CU Harapan Kita. Jadi di tempat kami khususnya di Kota Medan itu familiar itu CU Harapan Kita yang memberikan pinjaman kepada nasabahnya jika nasabahnya itu adalah anggota dari bagian koperasi itu tadi, tapi dengan bunga, gitu loh. Apa Bang Setia? Ya, jadi sejarah dari CU Harapan Kita ini adalah itu miliknya saudara-saudara kita orang Katolik, sokongan dana dari Vatikan untuk membantu ya jemaat-jemaat Katolik yang kurang mampu. CU Harapan Kita luar biasa memang sokongan dananya gitu loh dari CU Harapan Kita. Akhirnya entah kenapa putuslah hubungan kerjasama itu tadi, sokongan dana dari Vatikan tadi, hingga akhirnya dipegang sama swasta itu, sama perorangan CU Harapan Kita itu tadi. Kenapa aku bernarasi ke sana? Memang Bang Farouk akui mereka kalau untuk gelontorkan dana pada suatu persoalan, mereka luar biasa Bang. Mereka luar biasa. Contoh kecil nih, anak Batak atau Rudi Simamora. Dulu dia nggak seberani itu Bang. Ya di tahun 2017 saya adalah salah satu orang yang mencari dia rumahnya dulu. Bahkan saya ketemu sama keluarganya pada masa itu. Waktu dia kena kasus penistaan agama di Facebook ya. Cuman aku herannya gini. Kalau masih ada Facebook, aku udah lama juga nggak buka Facebook itu. Masih ada nggak Facebook dia Rudi Simamora itu? Ya dulu dia tulang lunak Bang. Jadi konten-konten di video dia itu dulu dia joget-joget kayak tari-tari ular gitu. Tulang lunak itu dulu tulang lunak dia. Sekarang kok jadi kayak gitu, dia jadi kayak gagah-gagah gitu kan. Ya kan? Sekarang dia berapa keluar-keluar karena apa? Dia sendiri ngomong, dia pernah ngomong di Komal dia bahwasanya dia bebas bersyarat 1 tahun, cuma dijalankan hukuman jadi bebas bersyarat karena ada orang dari Belanda yang menyokong dia, memberikan dia bantuan, begitu loh. Bahkan disokong dia dana untuk melanjutkan apa dia. Ya silakan Bang Dio, ada telepon, silakan Bang Dio. Ya, jadi teman-teman Halo? Muslim yang coba Udah. perhatikan ya. Yang baik-baik tentang bahwa akun pascon, akun tuyul, yang pengikutnya cuma 3 ekor, 4 ekor. Dan typingannya nggak ada lain, cuman apa? Cuman memprovokasi supaya kita marah, supaya kita ngamuk-ngamuk. Tapi sayang, di room ini provokasi itu nggak laku, karena di sini kita memang mau mengedukasi. Coba lah kalian lihat tadi ya faktanya, si Edis TV naik dari sini, si Edis